Kiat-kiat khusyuk dalam sholat yang pertama, khudurul qalbu wal fikr. Hadirnya hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Maksudnya apa? Fokus pikiran, hati, perasaan kita tertuju kepada Allah. Allahu Akbar itu betul-betul Allahu Akbar. Kalau ada lintasan-lintasan kita tidak terpengaruh, itu khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu bukan orang yang nggak ingat sama sekali, tapi dia berusaha untuk khusyuk. Ada bayangan lintasan tapi nggak mempengaruhi, ya. Makanya apa? Hudurul qalbu wal fikr. Hadirnya hati dan pikiran tertuju kepada Allah. Yang kedua, fahmul maknal kalam. Fahmul maknal kalam artinya memahami arti bacaan sholat. Minimal maksudnya. Kalau idealnya kan perkata ya Bu ya. Ruku ini bacanya ini, sujud ini bacanya ini, maksudnya apa minimal. Ya. Yang ketiga, agar khusyuk apa yang ketiga? Yang kedua tadi memahami arti bacaan sholat minimal maksudnya. Yang ketiga adalah ta'zimullah wa haibatahu. Ta'zimullah wa haibatahu apa? Mengagungkan dan memuliakan Allah. Kita ini bicara dengan manusia, ada tata keramanya, unggah-ungguhnya, ya kan? Ta'zimullah wa haibatahu, mengagungkan dan memuliakan Allah. Mohon maaf, Ibu kalau bicara sama mertua Ibu kira-kira cenderung lembut atau kasar? Ya artinya kan tetap dengan tata kerama. Termasuk ta'zimullah wa haibatahu di sini adalah apa? Ya tumaknina. Tumaknina itu ngerti nggak Bu? Tumaknina itu tertib, nggak gerusa-gerusu, ya nggak buru-buru. Dalam ta'zimullah itu yang ketiga. Nah kalau yang keempat ini adalah tumaknina, itu hanya tertib, nggak cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada loh yang sholat duhur itu 4 rakaat ditempuh dengan 2 menit. Kayak apa cepatnya? Ketika ditanya, yang penting kan sholat. Alhamdulillah aku masih sholat. Ya Allah. Ya, kita tertib nggak sholat kita? Buru-buru nggak kita? Kalau kita buru-buru, tergesa-gesa, itu namanya nggak tertib, nggak tumaknina. Pantas sholat kita nggak khusyuk. Dan yang kelimanya agar sholat kita khusyuk apa? Jadikanlah seolah-olah ini sholat yang terakhir. Kalau Ibu tahu ini sholat yang terakhir, kira-kira kita mau cepat-cepat atau mau tertib? Nah, tertib. Secara ilmu 5 ini insya Allah ya, hadirnya hati dan pikiran tertuju kepada Allah, memahami arti bacaan sholat minimal maksudnya, kemudian mengagungkan memuliakan Allah, kemudian yang keempat tadi tumaknina, tertib ya, tidak tergesa-gesa, kemudian yang kelima menjadikan sholat terakhir. Secara ilmu insya Allah sholat kita akan khusyuk ya. Tapi juga ada yang menyebabkan tidak khusyuk sholat. Apa yang menyebabkan sholat nggak khusyuk? Yang pertama karena maksiat dosa yang kita lakukan. Makanya Bu, termasuk yang dicintai oleh Allah, kalimat taubat itu apa? Ada yang mengkaitkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian apa? Allahumma gfirli. Kepanjangan nanti dia nggak hafal. Itu saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma gfirli. Tapi dihayati betul itu. Ada ucapan yang dicintai oleh Allah, diantaranya ucapan tobat itu, atau ya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma gfirli. Intinya kita mengagungkan kebesaran Allah, kemudian minta ampun kepada Allah.
Jadi orang nggak khusyuk sholat, satu karena apa? Karena maksiat dan dosa yang dia lakukan. Bu, kira-kira orang habis berbuat maksiat terus bisa nggak sholatnya khusyuk? Angel, sulit. Yang kedua, kenapa orang nggak akan khusyuk sholatnya? Kalau dia durhaka sama orang tua. Ya nggak bisa, walaupun sholat di depan Ka'bah. Gimana sholat mau khusyuk? Allah nggak ridho. Yang ketiga, sholat nggak akan khusyuk. Kenapa? Kalau dia menzalimi orang lain, ngutang nggak bayar-bayar, rajin ngaji tapi rajin ngutang, ditagih marah-marah. Ada nggak? Kok tahu? Pernah jadi korban. Bu, orang yang suka nyakiti orang, dolimin orang, ngambil hak orang lain, nggak akan bisa khusyuk sholatnya. Mbak sampai kiamat 3 hari lagi kiamat, kalau dia sebelum bertobat enggak bisa. Kemudian orang nggak akan bisa khusyuk kalau dia apa? Kalau dia masih bergelayutan dengan yang haram dan riba, nggak bisa. Kalau pura-pura khusyuk bisa. Orang yang gelayutan hidupnya dengan yang haram riba, mau khusyuk nggak bisa, nehi. Jadi bukan hanya khusyuknya saja yang menyebabkan khusyuk itu kita, yang menyebabkan tidak khusyuk juga harus kita perhatikan. Jangan-jangan ada di antara itu yang kita masih lakukan. Terus yang jarang diungkap apa? Gimana sholatnya mau khusyuk? Wong dia tidak mencari mengharapkan keridhaan Allah kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Enggak bisa. Wong sholatnya dia karena manusia mau khusyuk gimana? Jadi memang mohon maaf, bukan hanya ini loh. Jadi terkait dengan khusyuk salat itu, pokoknya tugas kita berusaha saja, ikhtiar semampu kita. Kalau ada bayangan, pokoknya kita berusaha menepis. Maka di antara juga yang menjadikan kekhusyukan salat itu apa? Mengawali dengan wudhu yang benar. Ya. Insya Allah. Makanya kan kita pernah mendapatkan contoh dari Rasulullah apa, Bu? Rasulullah memang para ulama tidak mengatakan melazimkan, tapi boleh loh, Bu, kalau kita tuh lagi kayaknya nggak apa, jiwa kita lagi nggak tenang, sebelum kita takbir membaca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kalau ada rasa was-was nggak tenang, itu baca itu. Surat Al-Mu'minun 8889 itu. 9798 ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kejahatan setan dan dari penyerangan-penyerangan. Al-Mu'minun 9798. Itu diantaranya, Bun, ya, yang membuat kiat khusyuk kita, dan juga yang menyebabkan sholat kita nggak khusyuk juga harus kita jauhkan. Dan minta kepada Allah tadi kuncinya, ya, insya Allah. Baik.